bagaimana kabarnya anak-anak hebat kelas 2C? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar bersama tema 6 subtema 3. Judulnya yaitu tumbuhan di sekitarku. Nah, kira-kira anak-anak sudah tahu apa belum ya apa saja tumbuhan di sekitar kita? Kemudian anak-anak tahu enggak ya berapa jumlah kelompok tumbuhan berdasarkan ukurannya? Kemudian apa saja bagian-bagian dari tumbuhan itu ya? Anak-anak sudah tahu apa belum ya? Nah, hari ini kita akan belajar bersama. Yang pertama yaitu tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Ada apa ya ini ya? Ada pohon jambu air. Kemudian ada pohon pisang. Kemudian ada bunga anggrek. Nah, dan bunga lainnya. Kemudian tumbuhan berdasarkan kelompoknya. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendek. Artinya tumbuhan pendek tidak memiliki kayu dan disebut herba. Tumbuhan ini tumbuh di pekarangan. Contohnya apa saja ya anak-anak ya? Mari kita lihat. Nah, ada lidah buaya, bunga matahari, kemudian rumput. Lanjut yaitu berdasarkan kelompoknya sedang. Tumbuhan sedang memiliki batang berkayu dan keras. Tumbuhan ini disebut semak atau tanaman perdu. Contohnya apa ya? Mari kita lihat. Nah, ada pohon jeruk, bunga mawar, kemudian pohon delima. Kemudian yang terakhir yaitu tinggi. Tumbuhan yang ukurannya tinggi disebut pohon, biasanya berumur panjang. Contohnya apa saja? Mari kita lihat. Nah, ada pohon kelapa, pohon mangga, kemudian pohon rambutan. Nah, ini ada bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama yaitu ada bunga, buah, biji, daun, batang, dan akar. Kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu bunga. Apa sih bunga itu? Bunga itu artinya bagian tercantik dan tidak semua tanaman memiliki bunga. Kemudian buah itu apa ya? Bagian tumbuhan sebagai tempat menyimpan hasil pengolahan makanan. Kemudian biji itu artinya apa ya? Biji itu berada di dalam bagian buah tumbuhan. Kemudian daun itu tumbuh dari batang dan terjadi pengolahan makanan. Lanjut batang itu apa ya? Batang itu berada di bagian atas permukaan tanah dan bermanfaat untuk menopang makanan. Yang terakhir yaitu akar. Akar itu berada di bawah permukaan tanah, bermanfaat menegakkan tumbuhan dan untuk mengangkut air dari tanah. Nah, ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Lanjut, perhatikan hitungan satuan berat berikut. Nah, sebelum kita bahas tentang satuan berat, kita perhatikan dulu ya. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama ya soal yang ada di sini. Berat daun kol 1 kilo. 1 kilo berapa ons anak-anak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, pinter. 1 kilo sama dengan 10 ons. Sekarang nomor 2. Soal nomor 2 diperhatikan ya. Berat bawang 4 ons. 4 ons sama dengan berapa gram ya? Nah, mari kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, 4 ons itu 1 ons tadi berapa gram? 100. Berarti 4 dikali 100 sama dengan 400. Jawabannya berarti berapa? 400 gram. Lanjut, nomor yang ketiga. Berat wortel 3 ons. 3 ons itu berapa gram? Nah, 1 ons tadi berapa gram anak-anak? Nah, pinter. 1 ons tadi 100 gram. Nah, kalau 3 ons, nah 3 dikali 100 sama dengan 300. Berarti jawabannya 300 gram. Oke, sekarang
beri tanda checklist pada tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, kita perhatikan bersama-sama ya. Kalau kita ada tata tertib yang berlaku di sekolah, kita checklist ya. Yang pertama, datang ke kelas tepat waktu. Kira-kira itu tata tertib yang berlaku di sekolah apa tidak ya? Nah, pinter. Itu adalah tata tertib yang berlaku di sekolah. Kemudian nomor 2, tidak membuang bungkus makanan ke tempat sampah. Kira-kira itu tata tertib apa tidak ya? Nah, tidak membuang bungkus makanan ke tempat sampah itu adalah bukan tata tertib yang berlaku di sekolah. Sampah atau bungkus makanan seharusnya dibuang di tempat sampah. Kemudian, mencoret-coret buku yang ada di perpustakaan. Kira-kira itu adalah tata tertib yang berlaku di sekolah apa tidak ya? Nah, bukan, itu adalah bukan tata tertib yang berlaku di sekolah. Lanjut, memperhatikan penjelasan guru dengan seksama. Nah, itu adalah tata tertib yang berlaku di sekolah. Sekarang yang terakhir, kita perhatikan bersama-sama ya. Bersikap santun dan mengucapkan salam. Kira-kira itu tata tertib yang berlaku di sekolah apa tidak ya? Ayo, apa Nana? Oke, pinter. Itu adalah tata tertib yang berlaku di sekolah. Perhatikan cara membuat bunga mawar dari bahan plastisin. Mari kita perhatikan bersama-sama ya. Nah, ini ada alat dan bahan. Alat dan bahannya itu apa saja ya? Yang pertama yaitu plastisin atau doh berwarna merah muda, kuning, dan hijau. Nah, cara membuat yang pertama, buatlah 5 bulatan dari plastisin berwarna merah muda untuk mahkota bunga. Lalu tekan bagian tengah bola membentuk mahkota bunga. Nah, contohnya gambarnya seperti ini anak-anak ya, diperhatikan ya. Yang kedua yaitu buatlah sebuah pola dengan alas datar menggunakan plastisin warna kuning. Kemudian tempelkan di tengah-tengah mahkota bunga seperti gambar. Nah, ini ya, diperhatikan gambarnya ya. Cara atau langkah-langkah yang kedua. Yang ketiga yaitu buatlah tali yang agak panjang sebagai tangkai bunga menggunakan plastisin warna hijau. Buat juga 2 lingkaran yang ditipiskan dan dicubit ujungnya sehingga menjadi daun. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, kemudian pasangkan tangkai dan daun pada kelompok bunga. Nah, selamat, kamu berhasil membuat bunga dari plastisin. Nah, gambarnya yang sudah jadi seperti ini ya anak-anak ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat ya bagi anak-anak semuanya. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatannya, tetap rajin beribadah. Bu Yanti akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.